Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Segala puji dan hormat, terima kasih bagimu Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Amin. Yang selalu menyertai langkah hidup kami dan membimbing hati dan pikiran kami kepada seluruh kehendak-Mu untuk kami jalani menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan, karena kasih karunia-Mu telah Engkau curahkan di dalam hati kami. Engkau telah mengaruniakan segala yang terbaik, segala yang terindah, segala yang termulia kepada kami semua anak-anak Tuhan. Melalui penebusan, pengampunan oleh darah Kristus, kami sudah sempurna di dalam Engkau. Di dalam kasih-Mu Tuhan, kami memiliki segalanya lebih daripada dunia ini. Kami berterima kasih Bapa jika pada siang hari ini kembali kami bisa bersama-sama dengan semua jemaat kudus-Mu dimanapun berada, dan juga semua orang yang merindukan firman Tuhan, yang mencari kebenaran. Kami bersama-sama menikmati firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Roh Kudus akan memberikan hikmat bagi kami semua, supaya firman Tuhan terus dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kami, dan itu menjadi sumber damai sejahtera, sukacita penuh bagi kami, menjalani segala aktivitas kehidupan kami. Kami percaya di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Engkau selalu memelihara kami dengan sempurna di dalam kasih-Mu ya Bapa. Janji-Mu adalah ya dan amin. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa ya Bapa untuk semua orang yang saat ini sedang bergumul atau sedang menjalani proses penyembuhan oleh karena sakit penyakit yang mereka alami. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka semuanya. Kau berkati juga pemerintah, bangsa dan negara kami untuk senantiasa diberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa menjalankan tugas mereka, membantu kemanusiaan agar semuanya bisa terhindar dari COVID-19 dan semua rakyat Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan mereka mendapatkan kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman. Biarlah nama-Mu dipermuliakan untuk selama-lamanya. Berkati semua jemaat yang hadir di sini dan juga yang live streaming, yang mengikuti secara online di rumah mereka masing-masing atau dimanapun berada. Tuhan yang memberkati dengan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, salam. Salam kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan terus merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan dan untuk selamanya, karena Roh Kudus telah mencurahkan kepada kita anugerahnya, kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya kemarin belum sempat membuat flyer atau pengumuman untuk topik pembahasan kita pada siang hari ini, firman Tuhan. Saya ingin membagikan, men-sharingkan jawaban dari firman Tuhan untuk sebuah pertanyaan, apakah COVID-19 ini hukuman dari Tuhan atau tidak? Ya, begitu. Banyak orang yang bertanya-tanya dalam kebingungan mereka. Sebenarnya musibah COVID-19 ini hukuman murka Tuhan apa bukan sih? Bahkan ada yang langsung menjawab, ya, itu adalah hukuman dari Tuhan bagi umat manusia. Tapi benarkah Tuhan menghukum manusia dengan kejam seperti itu? Bukankah Tuhan itu adalah Maha Kasih? Tapi kalau bukan hukuman dari Tuhan, lalu bagaimana kita menilai posisi daripada Tuhan di sini? Jangan sampai seperti orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang yang apatis, yang tidak mempunyai iman, menyalahkan Tuhan.
Kalau sudah terjadi malapetaka, penderitaan, atau sesuatu yang tidak bisa ditanggung, biasanya ada aja orang yang menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan membuat seperti yang terjadi saat ini? Karena ini tidak mengenal kelas sosial manusia kan Bapak Ibu ya. Mau kaya, mau miskin, ya kan? Mau apapun jabatannya, ya bahkan para dokter sekalipun tidak luput dari kematian yang diakibatkan oleh COVID-19 ini kan. Tidak mengenal status sosial, warna kulit, suku bangsa, semuanya bisa terkena. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, tetapi kuncinya adalah selagi seseorang atau kelompok manusia tidak memahami program Tuhan bagi manusia zaman kasih karunia ini, Pak, maka mereka akan terus bingung dengan apa yang terjadi di bumi ini. Mereka tidak akan bisa memahami dengan baik apa yang sedang Tuhan kerjakan saat ini di bumi ini. Manusia akan mengandalkan pikirannya sendiri, manusia akan menerka-nerka sesuai dengan pengetahuannya yang terbatas, tapi Tuhan tidak mungkin bisa kita mengerti hanya dengan pikiran kita yang terbatas. Amin ya. Amin. Kita harus mengerti Tuhan dari firman-Nya, dari apa yang Dia katakan. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada dua program besar Allah. Ada berapa? Ada dua program besar Allah sebagai caranya. Cara yang dilakukan, yang dibuat oleh Tuhan untuk berelasi atau berhubungan dengan manusia. Ya. Nah, yang pertama yang akan kita lihat adalah yaitu cara Allah berelasi atau berhubungan dengan manusia itu adalah dengan cara kondisional. Dengan cara apa, Bapak Ibu Saudara? Yaitu bersyarat, ya, conditional relationship. Jadi ada yang Tuhan minta untuk manusia itu lakukan, dan kalau manusia itu berhasil, maka Tuhan akan menjawab doanya. Jadi rumusnya adalah jika maka. Nah, itu Tuhan pernah melakukan programnya dengan cara seperti itu kepada manusia. Nanti akan kita lihat satu lagi nanti yang berbeda dengan itu ya, tapi satu-satu dulu akan kita lihat. Jadi rumusnya adalah jika maka. Nah, semua hasil yang diperoleh tergantung pada usaha manusianya, ya kan? Nah, dan saat ini ada juga orang yang bilang memberikan nasihat, kalau kamu mau berhasil itu tergantung sepenuhnya pada dirimu sendiri. Itu saudara, bukan tergantung pada kasih karunia Tuhan, tapi tergantung pada dirimu sendiri. Ya banyak orang menasihati seperti itu. Ya, benarkah keberhasilan itu tergantung pada diri orang itu sendiri, ataukah tergantung kepada kasih karunia Tuhan? Nah, ini penting. Nah, tapi yang pertama ini yang saya katakan tadi, Tuhan pernah membuat relationship, melakukan kehendaknya kepada manusia dengan cara bersyarat. Iya, pernah Tuhan memang melakukan itu, ya. Nah, jadi tadi semuanya tergantung hasilnya diperoleh pada apa? Usaha manusia. Nah, apakah memang demikian sekarang ini Tuhan melakukan hubungannya dengan manusia? Karena usahanya, karena usaha manusia, atau karena kasih karunia-Nya? Nah, ini harus jelas kita bagi dengan tepat. Amin. Kalau tidak, kita akan campur aduk nanti pemahaman kita terhadap kehendak Tuhan. Dan juga menilai apa yang terjadi di bumi ini. Kita nanti akan terbawa perasaan saja, tapi tidak pada pernyataan firman Tuhan. Ya. Nah, jadi yang benar yang mana? Kata orang, oh dua-duanya yang benar Pak. Yaitu harus ada usaha, juga harus ada kasih karunia
Tuhan. Ora et labora. Bekerja sambil berdoa ya. Nah, itu maksudnya harus berusaha. Kalau nggak berusaha mana bisa, ya kan? Berusaha aja belum tentu dapat. Kan begitu ya? Nah, tapi dalam hal ini kalau kita melihat cara Tuhan sekarang memberkati manusia, kalau kita katakan dua-duanya benar. Dari manusia usaha, kemudian dari Tuhan kasih karunia. Nah, sekarang kita bagi berapa persen? Dari manusia berapa persen? 50, dari Tuhan 50, berarti 50-50. Nah, ini sudah ke arah bisnis nih kalau begini nih. Ya. Atau berapa? 40, 60. 40 manusia, Tuhan 60. Barulah berhasil. Apa memang seperti itu, saudara-saudara? Ya. Nah, karena itu yang banyak dilakukan oleh manusia, maka manusia itu berpikir sama juga dengan Tuhan membuat begitu. Tidak, beda caranya. Tapi tapi apabila tidak dibagi dengan tepat, memang manusia akan campur aduk. Tidak bisa membedakan bagaimana cara Tuhan memperlakukan manusia dalam sejarah yang berjalan sejak penciptaan sampai nanti manusia yang terakhir di penghakiman. Bagaimana cara Tuhan? Harus dibagi dengan tepat ya. Nah, bagaimana pembagiannya? Tadi yang pertama saya sampaikan bahwa Tuhan pernah berrelasi ya, berhubungan dengan manusia dengan cara bersyarat. Yaitu rumusnya adalah jika maka. Mari kita lihat di Imamat pasal 26. Nah, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat Alkitab, membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Imamat 26. Ya. Kejadian, Keluaran, Imamat. Ya. Imamat 26, kita akan membaca lengkap. Saya akan membaca dengan cepat lengkap satu pasal. Oh, luar biasa ya. Ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Luar biasa. Tapi saya akan membaca dengan cepat. Untuk apa? Supaya kita paham betul ya, seperti apa programnya Tuhan yang pernah Dia lakukan kepada bangsa Israel berbeda dengan kita saat ini. Jangan sampai tercampur aduk ya Bapak Ibu ya. Nah, Imamat 26 sudah? Judulnya di atas apa? Berkat. Siapa yang tidak suka dengan berkat? Senang. Lagi saat ini kan, dalam keadaan krisis saat ini, semua orang mencari apa? Cari berkat. Tapi caranya bagaimana? Apa dengan cara seperti ini? Coba kita lihat ya. Oke, berkat. Ayat 1. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya, itu betul ya, tidak boleh mendirikan patung untuk disembah. Ya. Ayat 2. Kamu harus memelihara hari Sabatku. Nah, ini firman Tuhan bukan? Ya, firman Tuhan. Kamu harus memelihara hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Jadi harus memelihara hari Sabat. Ya, itu adalah perintah dari Tuhan. 3. Jikalau kamu, perhatikan di situ. Rumusnya apa? Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Jika melakukan, maka hasilnya, berkatnya dapat. Ya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. 7.
Kamu akan mengejar musuhmu dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100 dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu dan bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Jadi ada perjanjian. Perjanjian, ya, ada perjanjian Allah dengan kamu. Kamu siapa? Ya, ini harus kita lihat. Orang beragama Kristen dengan kita. Oh, begitu kan? Ya, itukah yang dikatakan Alkitab ini? Dan begitu, ya. Kita harus percaya apa yang dikatakan firman itu sendiri. Amin. Amin. Ya, jangan apa yang dikatakan manusia, apa yang dikatakan firman itu. Tuhan mengadakan perjanjian. Jadi ada perjanjian tadi, perjanjiannya apa tadi? Perjanjian yang bersyarat, yang kondisional, jika maka. Ya, Tuhan akan meneguhkan perjanjian itu, ya, dengan kamu, ya, tentu dengan bangsa Israel. 10, kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Wah, ini stoknya berarti banyak ini, Pak Pendeta Pardosi. Banyak ya, berlimpah-limpah nih, nggak kehabisan. 11, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Ya, 13, akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Perhatikan di situ. Saudara nggak pernah keluar dari tanah Mesir. Kapanpun dan cerita apapun, saudara tidak pernah keluar dari tanah Mesir. Ya, udah jelas kita tahu di sini adalah berbicara tentang orang Israel. Kamu, yaitu orang bangsa Israel. Karena hanya mereka dalam sejarah yang pernah keluar dari tanah Mesir, kan? Apa Bapak Ibu pernah pergi ke tanah Mesir? Nggak pernah, kan? Nah, berarti Tuhan berbicara kepada sekelompok orang yang pernah keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayuku yang di atasmu dan membuat kamu menjadi tegak, berjalan tegak. Kamu. Siapa kamu di sini? Nanti akan kita lihat, ya. Ada di sini jawabannya. Jadi kita tidak mengarang sendiri atau menerka-nerka. Biarkan sajalah firman Tuhan itu berbicara apa adanya. Amin. Amin. Itulah tadi apa? Janji berkat. Saya mengajak kita untuk melihat dulu di ayat 2 ini, hubungannya ayat 2. Kamu akan memelihara, kamu harus, bukan kamu boleh. Beda. Kalau harus itu apa? Wajib, tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak apa? Memelihara hari-hari sabatku, sabatnya Tuhan. Ya, karena ada hari sabat, ada juga tahun sabat. Ya. Nah, sudah. Sekarang kita lihat di dalam Keluaran 35, bagaimana caranya memelihara hari sabat. Keluaran 35. Kita mundur ke kitab Keluaran. Ya. Nah, siapa yang memelihara hari sabat dan bagaimana cara memelihara hari sabat itu sendiri? Hari sabat itu hari apa? Hari Minggu apa bukan? Orang beragama Kristen bilang hari Sabat itu adalah hari Minggu. Bukan. Hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Ya. Jadi yang harus dipelihara itu bukan hari Minggu, hari apa? Hari Sabtu. Jadi kenapa kita hari Minggu? Gitu. Kan Alkitab bilang apa? Hari Sabat. Wah, ini bagaimana ini? Alkitab suruh hari Sabat dipelihara, malah hari Minggu. Ya. Nah, tapi kita lihat Keluaran 35. Ayat 1 sampai 3. Kita baca ya. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel. Jemaah Israel yang disuruh oleh Musa berkumpul. Ya. Dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan oleh siapa? Oleh semua orang Kristen, begitu. Nggak ada dikatakan begitu. Ya kan? Apa Bapak Ibu kekeliruan yang terjadi di dalam kekristenan itu? Karena mereka tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri.
Mereka mengarang sendiri cerita yang paling bagus buat mereka. Ya, ya. Nah, inilah yang difirmankan Tuhan untuk dilakukan oleh orang Israel, yaitu apa? 2. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Berapa hari? 6 hari. Ya. Bukan 7 hari, 6. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat. Hari perhentian penuh bagi Tuhan. Hari ke-7. Hari apa hari ke-7? Hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya itu kan berarti hari apa? Hari ke-7, hari Sabtu. Iya, kan hitungannya mulai Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Jadi hari apa? Hari ke-7 itu hari Sabtu. Disitulah hari perhentian. Ya, tidak boleh bekerja, Bapak Ibu. Itu yang dikatakan firman ini. Saya tidak tahu dilakukan apa enggak ini oleh orang beragama Kristen. Dan kalau tidak lakukan, apa yang terjadi? Apa akibatnya? Konsekuensinya apa? Ayatnya yang masih ayatnya yang kedua tadi ya? Iya, masih kedua. Nah, bagian B-nya. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, hari apa? Hari Sabtu. Harus diapain? Haruslah dihukum mati. Coba nanti Bapak perhatikan dulu. Semua orang-orang mengaku Kristen hari Sabtu, apakah mereka bekerja pada hari Sabtu ya Pak ya? Karena di sini perintah Tuhan apa? Haruslah bukan haruslah dibiarkan. Ya kan, bukan harus dimaklumi. Nggak boleh. Perintah Tuhan mengatakan harus dihukum mati. Itu. Karena itu tadi syaratnya, jika maka, kan begitu ya? Nah, ayat 3, janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabtu. Ya Ibu ya, tolong jangan masak ya. Karena tidak boleh memasang api, tidak boleh masak pada hari Sabtu. Sampai kapan? Sampai hari Sabtu tidak boleh masak, dan boleh masak baru hari apa? Minggu. Hari Minggu. Iya. Waduh. Bagaimana mau ke gereja hari Sabtu kalau nggak masak ya? Nah, itulah salah satu perintah Tuhan yang bersyarat. Itu Pak. Ya, jadi tidak boleh main-main. Ya, saya ketika mengawasi vaksinasi di salah satu sekolah, ya, di situ diukir 10 hukum Tuhan. Ya, besar-besar diukir di situ Pak, di depan sekolah itu. Pakai marmer ukirannya Pak. 10 hukum Tuhan. Giliran yang keberapa? Yang keempat ya. Ingatlah hari Sabat ya. Ya. Itu ditulis paling besar dari semua tulisan yang 9 hukum lain yang lainnya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu di sekolah itu. Oh, saya baca, oh iya. Jadi mereka ini adalah penganut apa? Hari Sabat. Yang tadi kalau kerja hari Sabat itu mereka akan dihukum mati. Ya, saya belum tahu jelasnya itu benar nggak seperti itu mereka lakukan ataukah itu hanya lip service, ya kan? Karena itu adalah perintah Tuhan. Jika maka, ya itu tadi berkat itu akan Tuhan berikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan ketaatan daripada manusianya. Berbuat baik. Menuruti perintah-perintah Tuhan. Menuruti hukum Taurat. Nah, sekarang itu berkat. Di sebelahnya ada apa? Di Imamat 26. Kalau kita kembali ke Imamat 26, di sebelahnya mana? Kutuk. Ada apa? Kutuk. Ada kutuk. Ini adalah perjanjian Allah. Yes. Namanya perjanjian Musa. Amin, Bapak Ibu, Saudara. Di dalam Alkitab itu ada banyak perjanjian. Ada perjanjian Abraham, ya kan? Ada juga perjanjian Musa, ada perjanjian Daud. Nah, itu yang belajar firman Tuhan harus bisa membedakan itu. Jangan sampai nanti menganggapnya semua sama saja. Ya, minggu lalu kita sudah menyinggung sedikit bahwa
orang yang selalu mengatakan ya semua sama saja, yang di Alkitab itu sama itu. Ya itu karena memang agak rabun, agak kurang jelas penglihatannya, ya. Kalau kita mengerti perbedaan di dalam Alkitab itu, harus kita katakan itu beda. Amin. Berkat dan kutuk beda kan? Nah, itu sebelah menyebelah tuh di dalam satu halaman Imamat 26 ini, ya. Di pasal 26. Nah, kalau tadi adalah berkat, sekarang kutuk. Nah, ini kayaknya lebih panjang nih mengenai kutuk ini. Ya. Ayatnya 14. Ada tetapi nih. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku, tidak mendengarkan Tuhan, dan tidak melakukan segala perintah itu, perintah Tuhan, jikalau tidak melakukannya, jikalau kamu menolak ketetapan Tuhan, dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku, dan kamu mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu. Apa? Yakni aku akan mendatangkan kejutan atasmu, batu kering. Batu kering. Serta demam. Apalagi? Batu kering serta demam. Yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Nah itu. Ya. Begitu ngeri. Ya, hukum jika maka ini ngeri, Pak. Ya, kalau orang memang masih mempercayai yang begini, ya begitulah yang terjadi padanya, karena dia mempercayai yang salah kan. Nah, 17. Aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari sesungguh pun tidak ada orang mengejar kamu. Ngeri ya, nggak ada yang ngejar tapi kabur terus ya, dikejar oleh bayangan. 18. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, maka aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Apa Tuhan memperlakukan kita seperti itu sekarang, Pak? Sesudah Yesus mati di atas kayu salib? Iya kan? Tuhan akan menghajar kita 7 kali lipat lebih keras karena dosa-dosa kita. Wah, itu ya. Nah, ini masih banyak orang yang mempercayai seperti itu, Pak. Nah, lalu ayat 19, dan aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kau banggakan, dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga. Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia. Tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Nah itu, jika kamu tidak taat melakukan peraturan perintah Tuhan. Ya, kan ngeri itu, Pak. 21. Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan daku, dan kamu tidak mau mendengarkan daku, maka aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Apa kita mengenal Tuhan seperti itu sekarang, Pak? Tidak. Bapak Ibu? Tidak. Ya. Dengan kasih Yesus yang sudah dicurahkan di Bukit Kalvari mengampuni segala dosa kita, apa memang Tuhan masih memperlakukan kita seperti ini sekarang? Wah, mengerikan sekali ya. Nah, 22. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu, dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit, sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Wah, ngerikan, Pak. Sangat mengerikan. Apa Tuhan sekarang memperlakukan umatnya begini? Ya. Tapi ini fakta, pernah Tuhan memperlakukan umatnya seperti itu. Umatnya yang mana? Nah, ya kan, apa sekarang itu, apa dulu? Ya. Apa itu untuk tubuh Kristus, apa itu untuk bangsa Israel yang keras tengkuk? Nah, itu nanti akan kita lihat. 23. Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau kuajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak melawan kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosamu. Mengerikan sekali, ya. Di Roma pasal 8 kan dikatakan bahwa
jikalau kita di pihak Allah, siapakah yang melawan kita? Ini katanya di sini, aku akan bertindak melawan kamu. Kalau Paulus itu bilang Allah di pihak kita, bukan bertindak melawan kita. Ya, jelas sekali perbedaannya. 25. Dan aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu. Ingat, perjanjian di sini pokok masalahnya apa? Bapak Ibu ya. Ada Tuhan pernah melakukan perjanjian seperti itu. Apakah perjanjian itu masih tetap berlaku sekarang ini? Ataukah Tuhan sudah menghapuskan perjanjian yang lama itu? Ya. Bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka aku akan melepaskan penyakit sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Nggak ada enaknya di sini. Ya. Semua mengerikan, menyakitkan. Nah, bayangkan kalau orang saat ini berpikir bahwa Tuhan masih memperlakukan manusia sekarang ini dengan cara seperti ini. Pasti dia bilang apa? COVID-19 ini adalah hukuman dari Tuhan. Nah, itu mengambil ayat ini. Ya kan? Nah, tapi benarkah? Saudara? Ayat 26. Jika aku memusnahkan persediaan makananmu, maka 10 perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu dan kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Wah, waduh, mengerikan ini, Bu. Iya kan? Makan tapi apa? Nggak kenyang, gembelnya ini terus minta nambah tapi nggak pernah kenyang dia. Jadi apa itu, Pak? Artinya orang itu tidak pernah merasakan nikmatnya makan. Ya, Bu ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana dia bisa mengucap syukur, Pak? Bagaimana dia bisa mengucap syukur senantiasa? Kalau dia makan tapi terus apa? Merasa lapar, ya pasti dia gelisah lah, ya kan? Ya. Nah, 26. Jika aku 27. Dan jikalau kamu, ingat, jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku dan hidupmu tetap bertentangan dengan daku, maka aku pun akan bertindak keras melawan kamu. Dan aku sendiri akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Saya kira Tuhan bukan sedang melakukan pendekatan kepada manusia dengan cara seperti ini kan, Bapak Ibu ya. Tapi ini pernah terjadi memang. Nah, harus dibagi dengan tepat, harus dibedakan. Amin. Amin. Ya, di mana Tuhan bertindak seperti itu dan kepada siapa, kapan? Ya. Mengerikan karena dikatakan aku akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosamu. Wah, kalau Tuhan memperlakukan kepada kita sekarang ini seperti itu, Pak, apa ada orang yang selamat, Pak? Ada nggak Bapak Ibu orang yang selamat? Nggak ada kan? Semua pasti mampus lah. Ya. 28. Maka aku pun 29. Dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan. Wah, jadi kanibal semua. Mengerikan ya. Kalau tangan Tuhan sudah turun dalam murkanya. Ya. Dalam tindakan tangan, kalau Tuhan yang turun, nggak ada manusia yang bisa bertahan, Pak. Ya kan? Nah, nggak ada orang yang bisa sembuh kalau Tuhan yang memberikan penyakit. Nggak bisa sembuh. Ya, tidak bisa. Kalau Tuhan yang mengizinkan itu terjadi atau dalam rencana Tuhan, tidak ada yang bisa sembuh. Tapi sekarang ini kan banyak yang sembuhkan, Bapak Ibu ya. Berarti Tuhan bukan sedang menghukum manusia, tapi Tuhan sedang memberkati manusia. Ya, manusianya tidak percaya, yaitu memang sudah masalah lain ya, Bu ya. Kalau orangnya tidak mau percaya. Tapi yang jelas Tuhan saat ini bukan menghukum manusia, karena dia sudah mengorbankan anaknya yang tunggal di atas kayu salib. Dia memberkati manusia, umat manusia saat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ayatnya yang ke 30. Dan bukit-bukit pengorbananmu akan kupunahkan dan segala pendupaanmu akan kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu dan hatiku akan muak melihat kamu.
Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakkan, dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku sendiri akan merusakkan negeri itu sehingga musuhmu yang tinggal di situ dan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain. Udah jelas ya? Dan aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus, dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan. Ya, ini pernah terjadi kan? Ya. Selama 1800 sekian tahun orang Israel tidak menempati tanah airnya. Mereka diserahkan ke seluruh penjuru bumi. Sampai tahun 1948 mereka baru kembali lagi kan? Ya. Selama 1800 sekian tahun mereka memang runtuh semua. Ya, bangunan-bangunan yang ada di sana, baik suci semua dihabis. Ya, saudara-saudara. Itu karena apa? Itu bukan karena Tuhan jahat pada mereka, tapi karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan, dan terlebih mereka menyalibkan Mesias, menyalibkan Yesus Kristus. Kan jika maka, kalau kamu tidak taat, maka kamu akan dihukum. Kalau kamu taat, maka kamu akan diberkati. Nah, ya. Nah, saudara-saudara, lalu kita akan lihat ayatnya yang ke-40 saja. Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka, atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk, hati mereka yang tidak bersunat. Kalau mereka secara fisik pastilah apa? Bersunat, karena itu adalah perjanjian kepada Abraham dan keturunannya. Ya. Nah, hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk, dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka. Lihat Bapak Ibu Saudara, mereka yang harus membayar kesalahan mereka. Siapa yang membayar kesalahan dan dosa kita? Yesus di atas kayu salib. Amin. Beda. Mereka Israel harus membayar harga mahal atas kesalahan mereka. Nah, jadi hati-hati. Kita jangan mengambil cara Tuhan berurusan dengan orang Israel dengan cara kita orang Kristen yang tertulis di Alkitab. Amin. Harus dibedakan. Kalau tidak dibedakan, semua dicampur aduk. Semua akhirnya apa? Menakutkan. Hal-hal yang menakutkan. Apa Tuhan sekarang memperlakukan umatnya seperti itu? Sama sekali tidak. Amin. Nah, tetapi kepada orang Israel, dia pernah berbuat seperti itu. Seperti di ayatnya yang tadi dikatakan, Tuhan akan pulihkan kalau mereka membayar apa tadi? Membayar pulih kesalahan mereka. Ya. Ayat 42, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan siapa? Dengan Yakub, perjanjianku dengan Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Negeri mana? Negeri Israel, tanah Kanaan. Ya, Palestina sana Bapak Ibu Saudara. Ya, memang ada apa dengan tanah Kanaan, tanah Palestina? Kan Tuhan berjanji kepada Abraham kan, aku akan memberikan tanah itu menjadi tanah warisanmu dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Nah, itu perjanjian, bukan perjanjian bersyarat. Itu perjanjian tidak bersyarat. Karena Tuhan tidak tanya pada Abraham, Abraham, maukah engkau menerima tawaran ini? Dia tidak bilang begitu. Nah, itulah perjanjian yang tidak bersyarat kepada Tuhan, kepada bangsa Israel. Tapi pada bangsa Israel itu ada Tuhan pernah membuat perjanjian bersyarat, yaitu setelah diberikan hukum Taurat pada mereka di Bukit Sinai. Itu. Nah, jadi kalau orang hidup di bawah hukum Taurat sekarang ini, Bapak, Ibu, Saudara sudah bisa bayangkanlah itu. Mereka akan dibawa kepada situasi ini. Ayat yang kita baca ini. Mau jadi apa kekristenan kita kalau begitu, Pak? Ya kan? Mau seperti apa kita mau menyembah Tuhan? Tidak ada ketenangan. Karena selalu dikejar oleh bayang-bayang ketakutan kan? Iya, saya diberkati apa enggak ya? Begitu. Banyak juga kan orang Kristen yang begitu. Ya, sepertinya kita harus harus melakukan inilah, melakukan itu. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati kita. Wah.
Nanti kalau Tuhan tidak memberkati, apa yang kau bilang sama Tuhan tentang Tuhan? Wah, nggak ada ya Tuhan ini. Kita udah banyak melakukan pengorbanan, tapi hasilnya belum seperti yang kita harapkan. Mungkin masih banyak dosa yang kita lakukan. Mungkin dosa nenek moyang kita. Dosa siapa lagi? Orang tua kita. Dosa siapa lagi? Saudara kita, tetangga kita. Kenapa kita terus mencari dosa? Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Amin. Sekarang Tuhan bukan menghakimi dengan kejam seperti itu manusia. Tuhan berbelas kasihan kepada manusia sekarang ini. Manusia saja yang tidak mau percaya kepada kasih karunia-Nya. Amin. Amin. Kan diberikan secara cuma-cuma, Bapak Ibu Saudara. Ya, Gratis, tidak bayar kan? Ya. Yesus yang bayar. Itu. Nah, tapi masih banyak orang Kristen, beragama Kristen berpikir seperti itu. Ya kan? Kalau misalnya dia gagal dalam bisnis, langsung dia mulai berpikir malamnya, wah, dosa apa yang saya lakukan? Ditanya istrinya, "Ma, dosa apa yang kau lakukan?" "Dosa apa? Saya tidak melakukan apa-apa, harus bertobat." Ya kan? Atau mungkin kita perlu dulu pulang kampung dulu kan? Mungkin ada dosa opung kita. Ya kan? Kita bawa itu dulu lah. Sajen dan lain sebagainya. Panjang ceritanya ya kan? Mungkin lalu berdoa di situ. Siapa tahu ada dosa opung kita ini dulu, kita berdoa lah supaya bisnis kita berhasil di perantauan. Apa hubungannya Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Nah itu karena masih salah memahami bagaimana cara Tuhan sekarang memperlakukan umat manusia di zaman kasih karunia ini. Ya, tidak bisa, mereka tidak membagi dengan tepat firman itu sehingga semua diaduk yang mana saja yang dia dapat. Ya kan? Kalau yang bagus-bagus mau dia membacanya, kalau tidak bagus ya pindah lagi dia. Ya kan? Iya, kutub jangan ini kayak apa? Mata koin hanya sebelahnya aja dia mau lihat gambarnya, yang tidak mau lihat belakangnya. Tidak bisa. Kalau ketika Tuhan memperlakukan manusia dengan cara hukum jika maka, dengan conditional relationship, dengan syarat komunikasi atau hubungan yang bersyarat, maka manusia tidak bisa hanya satu sisi, harus dua sisi. Ya. Tuhan juga meminta ketaatan kepada perintah-perintahnya. Nah, sekarang kita lihat di ayatnya 45. 45. Untuk keselamatan mereka, aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya aku menjadi Allah mereka, akulah Tuhan. Kesimpulan di sini. Kesimpulannya ayat 46, ayat terakhir itu. Kesimpulannya apa? Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara dia dengan semua orang. Tidak dengan semua orang, dengan Israel di Gunung Sinai dengan perantaran Musa. Jelas kan? Iya. Bapak Ibu Saudara, itu kesimpulan di pasal 26 ini. Di ayat paling ujung, di ayatnya yang ke-46. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara dia, antara Tuhan dengan orang Israel. Banyak orang yang merasa Israel sekarang, walaupun dia bukan keturunan Israel, bukan dari 12 suku itu, banyak orang yang merasa bangga kalau dia menjadi apa? Orang Israel, paling tidak Israel rohani gitu. Iya kan Pak? Iya, padahal berbahaya sekali. Karena hukum kepada mereka itu tidak sama dengan hukum kepada kita dari Allah yang sama, dari Tuhan yang sama, tapi dengan cara yang berbeda karena programnya itu tidak sama, berbeda kepada orang yang berbeda, pada waktu yang berbeda, dengan tujuan spesifik yang berbeda dan alasan yang berbeda. Amin. Ya. Kepada kita sekarang Tuhan bukan menghukum karena kita hidup di zaman kasih karunia Allah. Setelah Kristus anaknya yang tunggal mati di kayu salib menghapuskan segala dosa. Dan Tuhan memberkati kita dengan berlimpah karena darah anaknya. Amin. Bukan karena usaha kita, karena kekuatan kita, karena ketaatan kita dan macam-macam. Tidak.
Iya, karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Amin. Amin. Itu cara Tuhan memperlakukan manusia sekarang ini, Bapak Ibu. Jadi inilah kunci untuk memahami pasal 26 imamat ini, yaitu apa? Ketika Tuhan berrelasi berhubungan dengan manusia, yaitu secara spesifik, secara khusus kepada bangsa Israel, hidup di bawah hukum Taurat, ya, mereka hidup di bawah hukum Taurat, maka rumusnya adalah jika maka. Itu conditional relationship, hubungan yang bersyarat, ya. Sekarang bisa nggak kita praktekkan ini, Pak, jika maka ini? Kita bilang sama orang, kalau kamu baik sama saya, ingat ya, saya akan baik sama kamu. Kalau kamu jahat, saya bisa. ada juga kan orang yang berprinsip seperti itu kan. Nah, itu hukum Taurat itu. Orang yang masih Bapak kasih tahu sama dia, sekarang kita hidup dalam zaman kasih karunia. Walaupun kau sakiti saya tahu kasih karunia Tuhan cukup bagiku dan bagimu. Amin. Iya. Damai sejahtera kan? Kalau ini susah ini, Pak, berat ini. Yang kita baca tadi itu, hukum jika maka itu. Karena apa? Karena di situ selalu ada penghakiman, di situ ada pembalasan, ada hukuman, di situ ada konsekuensi yang keras. Iya, ada konsekuensi yang keras. Ya, jadi kita harus membedakan program Tuhan. Seperti apa Tuhan saat ini bertindak kepada manusia. Amin. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan, padahal itu manusianya yang salah. Nah, saudara, jadi konteksnya tadi adalah apa? Ini cara Tuhan berelasi kepada manusia. Konteksnya adalah kepada bangsa Israel dengan rumus jika maka, tergantung pada manusia. Nah, saudara, makanya sekarang ini kalau ada orang mengambil bagian ini untuk menjadi jalan keselamatan untuk beroleh hidup yang kekal ke surga, itulah maka mereka itu selalu ngotot apa? Harus dengan perbuatan, harus dengan perbuatan. Apa bisa? Ya kan? Sanggupkah? Nah, kalau tidak sanggup, upah dosa adalah maut. Untuk apa mempertahankan yang akhirnya membuat celaka kita, kan? Amin. Tidakkah lebih baik kita menerima apa yang membuat kita diselamatkan secara sempurna oleh darah Yesus? Amin. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, makanya tidak heran semua agama, termasuk agama Kristen, sama motivasinya. Jika maka. Iya kan? Iya. Termasuk orang beragama Kristen. Jika kamu mengampuni dosa orang, maka kamu akan diampuni. Apa benar begitu? Dan jika kamu tidak mengampuni dosa orang, maka Tuhan juga tidak mengampuni kamu. Berarti tergantung perbuatan loh. Balik lagi, berarti ini mengambil dari siapa? Mengambil dari program Israel, program Tuhan kepada Israel kalau begitu. Ya, tapi memang konsekuensinya begitu. Kalau ngaku-ngaku saya adalah orang Israel, ya pastilah hukumnya akan kena karena diambil format atau posisi yang aturan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Padahal Paulus mengatakan apa? Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Nah, saudara, jadi harus dirubah. Harus mengikuti program Tuhan di masa kasih karunia sekarang ini, yaitu di mana Tuhan berelasi. Ini yang kedua nih, cara Tuhan berelasi kepada manusia, umat manusia sekarang ini adalah dengan cara apa? Unconditional relationship, yaitu hubungan yang tidak bersyarat. Kenapa tidak bersyarat? Ya karena ada yang sudah menuntaskan syaratnya. Amin. Ya, ini penting. Kok bisa jadi tidak bersyarat? Oh bisa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kan? Amin. Yang penting kita paham bagaimana cara Tuhan melakukan itu. Ya Pak, unconditional relationship, hubungan yang tidak bersyarat, yaitu dengan rumus apa?
karena maka. Ya. Jadi karena maka. Kalau yang tadi kepada orang Israel, jika maka. Kalau ini karena maka. Amin. Karena apa? Maka apa? Ya. Ini semua hasilnya tergantung pada kemurahan hati Tuhan. Amin. Bukan hasil usahamu. Itu sekarang cara Tuhan mengurusi manusia. Ya. Cara Tuhan bertindak sekarang melakukan kehendaknya kepada manusia adalah dengan cara unconditional relationship. Hubungan yang tidak bersyarat. Kenapa tidak bersyarat? Karena sudah ada yang korban memenuhi semua syarat itu. Amin. Dari A sampai Z. Itu yang Yesus katakan, ya Ibu, ya Pak. Yesus mengatakan apa? Sudah selesai. Tetelestai. Sudah sempurna. Amin. Nah, itu makanya menjadi tidak bersyarat sekarang ini. Ya, karena itu maka, ya. Nah, semua hasilnya tadi tergantung pada apa? Kemurahan hati Tuhan, ya, semata. Bukan karena usaha kita. Nah, coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5, Pak. 2 Korintus pasal 5. Hari 2 Korintus pasal 5. Di sini rasul kita, rasul bangsa lain, Rasul Paulus menegaskan seperti apa perubahan yang sangat dahsyat yang Tuhan lakukan setelah dia memulai program kasih karunia-Nya berdasarkan kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus Tuhan kita bagi seluruh umat manusia di dunia ini. Ayat 16. Ya, 2 Korintus 5 mulai ayat 16. Sebab itu, ya kita lihat. Kami siapa ini? Paulus. Ya, dengan jemaat, dengan semua pelayan yang bersama dengan dia. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ya? Menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Kenapa, Bu? Kenapa, Pak? Apakah Kristus pernah dinilai dengan ukuran manusia? Pernah. Dia haus, dia lapar, dia menangis, dia kecapean, dia harus istirahat. Amin. Dia harus bersunat, dia harus melakukan hukum Taurat. Itu menilai Tuhan pada waktu itu sebagai apa? Manusia. Nah sekarang Paulus bilang enggak lagi. Bukan begitu-begitu lagi. Amin. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati dan bangkit, sudah naik ke surga, sudah jadi kepala tubuh Kristus. Dia sepenuhnya adalah Allah. Amin. Amin, puji Tuhan. Bukan berarti ketika dia di dunia setengah Allah, bukan. Tetapi dia di dunia ini adalah Allah yang menjadi manusia. Tapi sekarang dia bukan Allah yang menjadi manusia sekarang. Amin. Dia tidak akan kembali lagi menjadi manusia seperti ketika dia lahir dari rahim Maria. Tidak. Amin. Ya, jadi kita sekarang Paulus katakan kami menilai dia sekarang bukan lagi menurut ukuran manusia. Ukuran manusia di sini secara khusus berbicara tentang hukum-hukum Tuhan yang tadi kita baca jika maka itu, ya. Nah, karena Tuhan melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna, ya, sehingga sekarang tidak lagi Tuhan melakukan kembali hal itu, tetapi ayatnya yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus, Pak, Bapak Ibu? Ya, setiap orang yang percaya kepada kasih karunia Allah dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu sudah ada di dalam Kristus, bukan di luar Kristus lagi kita, Pak. Sudah ada di dalam. Ya. Nah, kalau ada di dalam, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang tadi yang kita baca-baca itu, Bapak Ibu, yang dia Imamat pasal 26 itulah yang lama, cara Tuhan yang sudah berlalu memperlakukan manusia, berhubungan dengan manusia, mengurusi manusia dengan cara yang lama itu, yaitu hukum Taurat. Sekarang Tuhan mengurusi manusia dengan cara berelasi melalui hidup baru, manusia baru. Amin.
ciptaan baru. Iya, kita adalah ciptaan baru, diciptakan baru di dalam Kristus Yesus melalui iman kepada kematian dan kebangkitannya yang sudah menebus segala dosa kita, selesai, lunas, dibayar. Amin. Ya, itulah cara Tuhan berelasi sekarang dengan manusia, dengan kita, dengan cara hidup yang dengan cara ciptaan yang baru, ya. Hidup yang baru, bukan hidup yang lama. 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kepada Paulus, kepada Timotius, Titus, dan juga kepada kita sekarang ini. Amin. Karena kita adalah bagian daripada ciptaan baru itu. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah diciptakan baru di dalam Kristus. Kita bukan manusia lama lagi. Kita bukan hidup menurut manusia lama, Pak. Karena yang lama sudah berlalu. Kita sekarang hidup di dalam Kristus. Di dalam Kristus tidak ada yang lama. Semuanya baru. Amin. Amin, puji Tuhan. Itu yang kita syukuri saat ini. Mana mungkin Tuhan berelasi, berhubungan dengan kita sekarang dengan cara yang tadi. Jika kamu akan saya hukum lipat kali ganda, 7 kali lipat, akan saya hukum kamu jika begini. Bukan begitu. Tuhan mengatakan apa? Aku sangat mengasihi kamu. Amin. Amin. Ya, karena itu hargailah kasih yang kuberikan padamu. Iya, dia tidak mengancam. Tuhan Yesus tidak mengancam. Tapi Tuhan Yesus berkata dengan lemah lembut, mengajak semua orang untuk datang kepadanya. Amin. Itulah cara Tuhan sekarang berelasi, berhubungan dengan manusia. Karena sekarang ini Tuhan memperlakukan manusia dengan cara hidup baru, bukan dengan cara hidup lama yang tadi keras. Ya. 18 dan 19. Nah, ini sebabnya. Karena tadi Tuhan berelasi, berhubungan dengan manusia sekarang ini adalah dengan rumus apa? Karena. Maka. Kalau dulu jika, maka pada orang Israel yang keras. Kalau sekarang ini dengan lembut, karena maka. Karena apa? Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Iya. Tidak memperhitungkan. Gitu. Tapi masih banyak orang beragama Kristen, kalau dia misalnya ada kecelakaan atau apalah kebetulan, lagi apes usahanya dan sebagainya, dosa apa yang terjadi ya? Coba kita lihat dulu, dosa apa yang terjadi. Kita harus mengadakan doa ini bersama nih keluarga ini, supaya kita lihat dulu. Banyak sekali hukuman, banyak sekali kutuk kepada keluarga kita. Ya kan, begitu kan orang berpikir menarik hukuman itu pada dirinya. Apakah memang Allah sekarang melakukan begitu kepada manusia? Tidak. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, Allah mendamaikan dunia saat ini dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saudara, kalau berbicara dengan orang Israel, saudara-saudara, Tuhan menghitung dosa mereka. Iya kan? Harus bertobat. Karena Tuhan mengingat dosa mereka. Kalau nggak diingat dosa mereka, mereka tidak perlu, orang Israel tidak perlu bertobat. Tapi jelas-jelas dikatakan, kalau mereka tidak bertobat, aku akan menghukum kamu berlipat kali. Jadi jangan samakan cara hidup di mana Tuhan berurusan dengan orang Israel dengan kita. Beda, Pak. Di dalam Alkitab ini kalau itu tidak dipelajari dengan baik, wah, kacau balau kehidupan kekristenan itu. Ya, nggak ada yang bisa selamat. Mudah-mudahan selamat, semoga. Ya, sayang gia mah. Itu, ya kan? Itu pasti. Itu yang membedakan. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Inilah sebenarnya amanat agung. Amin. Iya. Bukan yang lain. Ini amanat agung. Ini yang perlu kita beritakan kepada semua orang. Allah tidak memperhitungkan dosa-dosamu lagi. Kok bisa? Ayat berapa itu? Ayatnya yang ke-21. Ya. Dia, siapa dia? Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita
supaya dalam Dia, dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Amin. Itu sebabnya, karena perhitungan atas dosa, segala dosa itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Hitungannya disalib. Amin, saudara. Amin. Dan hitungannya selesai, lunas dibayar. Amin. Amin. Bukan sebagian, bukan dicicil. Bukan karena orang nangis-nangis minta supaya dosanya dihapus, tidak. Bukan karena perbuatan itu, Percaya aja. tidak. Semua ini karena kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus, dan itu sudah diberikan. Amin, haleluya. Manusianya yang tidak mau menerima. Iya. Lah itu lain lagi, konsekuensinya mereka akan tetap dihakimi oleh hukum Taurat. Kalau begitu caranya. Bukan salah Tuhan. Dan Tuhan memang tidak pernah ada salah. Ya kan? Ya. Tapi konsekuensinya pasti diterima orang yang tidak percaya. Karena Tuhan tidak meminta tuntutan apa yang harus melakukan apa. Karena Yesus yang melakukan semuanya. Ya. Yes. Jadi sekali lagi, kenapa bisa Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa manusia sekarang ini? Ya karena perhitungannya sudah ada di salib. Masalahnya kau percaya apa enggak? Tuhan sudah membayar. Amin. Amin. Haleluya, saudara, luar biasa sukacita kita hidup di dalam Tuhan kalau kita mengerti sekarang apa yang Tuhan lakukan, saudara-saudara, saat ini. Jadi bukan tergantung manusianya, tidak. Tergantung anugerah kemurahan hati Tuhan semuanya. Paulus berkali-kali mengatakan itu. Aku bekerja keras lebih daripada semua rasul yang lain, kata Paulus. Tapi bukan aku, tapi kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam diriku. Amin. Amin. Ya, tidak ada. Boleh ada kebanggaan di situ. Tidak ada kesombongan di situ. Karena dia tahu pencapaian keberhasilan yang diraihnya sebagai pelayan Tuhan sama sekali bukan karena kekuatan dirinya, tapi anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menaungi, melimpahi kekuatan kepadanya sehingga dia sanggup melakukan menanggung segala perkara. Amin. Amin. Nah, saudara, jadi dunia, semua orang saat ini, saudara-saudara, semua dosa umat manusia telah ditimpakan kepada Yesus, diperhitungkan kepada Yesus semuanya, ditanggungkan kepada Yesus. Jadi dengan demikian, kalau begitu kita tidak bisa mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah hukuman dari Tuhan. Tidak bisa. Sama sekali tidak. Jangan menyalahkan Tuhan. Amin. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, anugerah kepada manusia. Lalu orang tanya, terus dari mana? Kan manusia punya kesalahan. Bisa kan manusia itu melakukan kesalahan, akhirnya dia bisa jadi celaka kan? Bisa nggak? Oh bisa. Bukannya banyak orang yang mati di jalan karena ugal-ugalan berkendara dan lain sebagainya. Apa Tuhan yang membuat itu? Tidak. Orang itu yang membuatnya. Ya kan? Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga memang karena alam ini sudah rusak. Ya. Amin. Jadi banyak hal-hal yang menjadi sumber penyakit. Makanya manusia selalu diminta untuk apa? Menjaga pola hidup, cara hidup yang baik, yang benar. Menjaga pola makan dan lain sebagainya. Bukan Tuhan yang menghukum. Orangnya yang tidak menjaga hidupnya dengan baik. Sehingga alam pun bisa rusak. Bisa terjadi bencana, banjir. Apa semata-mata karena hujan. Nanti orang menyalahkan Tuhan. Aduh, Tuhan ini hujan terus sudah berapa hari. Banjir, Tuhan terus yang salah. Udah sampai mati dia di atas kayu salib, disalahin lagi. Iya kan? Itu kan karena ada penebangan hutan, erosi, dan terjadilah banjir, buang sampah sembarangan. Sehingga mampet tuh sungai dan lain sebagainya. Iya kan? Jadi jangan terus saja menyalahkan Tuhan. Tuhan sudah mati disalibkan untuk menanggung semua kesalahan kita, umat manusia, dan dia tidak memperhitungkan lagi kesalahan itu sekarang, tapi dia mengajak berdamai, menawarkan pendamaian itu sebagai amanat agung bahwa semua dosamu sudah selesai dibayarnya. Percayalah bahwa itu adalah berkat yang terbesar dalam hidupmu. Amin. Amin. Kita lihat lagi Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita lihat sedikit lagi Bapak Ibu Saudara.
Efesus 2 ayat 8 dan 9. Kita lihat bagaimana unconditional relationship, hubungan yang tak bersyarat, Tuhan tegaskan di sini sungguh berbeda terhadap bangsa Israel, berbeda dengan kita sebagai tubuh Kristus. Bagaimana caranya? Ya, begini caranya. Efesus 2 ayatnya yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Amin. Amin. Kita sudah perbaiki terjemahan ini, bukan oleh iman. Amin. Kita bukan diselamatkan oleh iman kita. Sama sekali tidak. Ya, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Tapi melalui iman, ada salurannya untuk mendapatkannya. Amin. Yes. Nah, melalui iman itu bukan hasil usahamu. Kalau tadi, Pak, Usahanya. harus usahanya. Tidak bisa begitu saja. Ya. Tidak bisa. Nah, jika maka, ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian. Masih kurang nih kalau kita lihat di dalam Roma pasal 3 itu dikatakan pemberian cuma-cuma. Gratis. Gratis, gracia. Gracia. Ya, itu. Grace. Itu bukan hasil usahamu. Bisa orang Israel, Pak, berpikir seperti ini. Tidak bisa, mereka diberikan hukum Taurat. Pasti mereka bilang, wah, kacau kau, mana bisa begitu. Enak aja masuk surga hanya melalui iman. Tidak bisa, tidak segampang itu. Itu kau Israel banget ya. Ya. Sayang sekali mengambil posisi yang bukan bagianmu, menari yang bukan. Gondangnya. Bukan kamu menari di bukan musikmu, ya kan? Tunggulah musikmu baru kau apa? Baru menari, ya kan? Nah itu kita menari dengan musik kita, musik kasih karunia, amin. Dengan penuh sukacita. Tuhan sudah membunyikan itu dengan hikmat daripada Roh Kudus yang ada pada kita melalui firman-Nya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Iya. Bapak Ibu Saudara, luar biasa cara Tuhan berelasi di kasih karunia sekarang ini. Yaitu Dia memperlakukan kita dengan apa yang sudah sempurna dilakukannya, cuma-cuma diberikan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan, amin. Bukan senang kita menjalani hidup sebagai pengikut Yesus seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Senang, luar biasa. Biarpun amin, biarpun ada tantangan, mungkin ada penyakit, ada segala macam situasi di dunia ini, tapi kita tetap melihat bahwa Tuhan tidak menghukum kita, amin. Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera, amin. Itu yang sangat penting. Nah, kalau kita lihat Efesus pasal 4 ayat 32, coba kita lihat lagi. Nah, Efesus 4 ayat 32 mengatakan apa? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan apa? Saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Masih ingat Matius pasal 6? Ayatnya yang ke-14 dan 15 dikatakan apa? Jikalau kamu mengampuni orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Jikalau kamu tidak mengampuni dosa orang, maka Bapamu yang di surga juga tidak mengampuni kamu. Yang mana nih yang benar nih? Ya kan? Pasti orang-orang bingung mencampur adukan itu semuanya. Ya, kalau tidak dibagi dengan tepat, siapa kamu yang dimaksud Yesus di situ? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Sampai di situ tidak ada masalah. Ya kan? Lalu ayat 15-nya? Jikalau kamu tidak mengampuni dosa orang, maka Bapamu yang di surga tidak mengampuni kamu juga. Sudahlah, selesailah semua orang kalau sekarang itu dipraktekkan atau sebagai pegangan untuk melihat kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kan? Kenapa saudara? Bukan dari Tuhannya, manusianya. Iya Bapak Ibu Saudara. Tapi itu benar-benar pernah terjadi. Dan itu terjadi, Tuhan lakukan, Tuhan minta, Tuhan tuntut dari sebuah umat, satu bangsa. Namanya orang Israel yang hidup di bawah perjanjian hukum Taurat. Maka hukum atau rumus bagi mereka adalah jika maka. Kepada kita saat ini tubuh Kristus tidak.
Paulus tadi katakan apa? Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuntas, amin? Amin. Selesai. Itu yang cara Tuhan berelasi dengan manusia, dengan kita saat ini. Cara kita pun berelasi dengan sesama kita. Sama, seperti yang Tuhan lakukan, kita juga harus melakukannya. Karena itu adalah merupakan manifestasi daripada kasih yang sempurna. Amin? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang Kasih. kita ambil kesimpulan kita. Dan kita akan membaca satu perikop sebagai kesimpulan. Kesimpulan satu perikop ya Pak? Ya, membaca saja. Di Roma pasal 5. Nah, sini kesimpulan kita. Bagaimana Allah, bagaimana Tuhan saat ini berelasi, berhubungan dengan manusia dengan cara yang unconditional relationship, yaitu tak bersyarat, karena syarat yang diperlukan semuanya sudah dipenuhi oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Dia sudah menanggung semua, segala, seluruhnya kesalahan dan dosa kita. Dan Yesus berkata, terakhir dia katakan sudah selesai. Itu sebabnya maka sekarang ini adalah hubungan kita disebut hubungan yang tidak bersyarat. Karena kasih Allah yang sempurna adalah syarat yang sudah menjamin hubungan kita itu. Ayat 1, kita baca mulai dari ayat 1. Sebab itu. Ya, judulnya di atas adalah apa? Hasil pembenaran. Nah, itu hasilnya. Apa hasilnya? Ayat 1, sebab itu, ya, karena itu gitu ya. Sebab itu kita yang telah, ya, kita udah perbaiki terjemahan ini. Bukan yang dibenarkan, tapi telah dibenarkan. Ada bentuk di masa yang lampau yang sudah terjadi. Ya, telah dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita hidup dalam damai sejahtera, bukan dalam kekacauan, bukan dalam pertikaian. Hidup dalam damai sejahtera Allah. 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Beroleh jalan masuk. Tahu saudara maksudnya beroleh jalan masuk ini? Ini disebut dengan akses. Amin. Saudara kalau mau masuk ke gedung-gedung tertentu, di situ ada apa namanya? Tidak bisa sembarangan masuk. Ada kartu akses. Kalau nggak ada kartu aksesnya, pencet sampai berapa ratus kali juga nggak bakal bisa terbuka itu. Ya. Nah ini penting. Karena apa? Karena dulu kita sebelum Yesus mati disalibkan, Pak, kita tidak punya akses kepada Allah Bapa di surga, kecuali melalui Israel, menjadi Yahudi dulu. Iya. Nah, itu yang Efesus pasal 2 itu kan, tanpa Kristus, tanpa perjanjian, bukan orang Israel, ya, dan di dunia ini itu dulu tidak punya akses. Sekarang kita punya akses langsung, amin. Tanpa melalui Yahudi. Dulu keselamatan datangnya dari bangsa Yahudi, itu dulu. Sekarang tidak. Sekarang keselamatan datang dari kasih karunia Allah, langsung melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Yesus mati hapus segala dosa. Nah, karena itu dikatakan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita apa? Berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima apa? Kemuliaan. Amin, saudara-saudara. Sudah pernah disampaikan di sini juga dihotbahkan oleh Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga bahwa kenapa kalau begitu kita belum kembali ke surga? Kenapa kita masih ada di sini? Ya kan? Untuk apa kita ada di sini? Ini karena kita akan menerima kemuliaan dari Allah di masa yang akan datang. Kemuliaan seperti apa dan karena apa? Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam apa? Dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Amin. Oh iya, ada suatu proses lagi Pak di sini. Proses apa? Proses pembentukan daripada karakter kita menjadi sama seperti Kristus, dan supaya orang di dunia ini bisa terberkati melalui kesaksian kita. Amin. Tuhan mau itu. Dan itu kadang-kadang tidak gampang. Ya kan? Nah, untuk itu harus ada pengorbanan. Pengorbanan dari siapa? Ya dari kita.
Kan begitu Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nah, pengorbanan kita, tetapi pengorbanan itu bukan sia-sia. Karena apa? Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin, Saudara? Oh, tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita ketika kita percaya dimeteraikan. Amin. Sejak saat itu Roh Kudus sudah dikaruniakan kepada kita, dan itu Roh Kudus itu adalah roh yang tidak mengecewakan kita, tetapi dia menghibur hati kita. Amin. Iya, saat ini saudara-saudara, di masa COVID-19 ini begitu banyak orang yang menderita ya Bu ya. Sangat sedih ya Pak ya. Sangat mengerikan. Karena apa? Wah, ceritanya terlalu banyak, nah tidak bisa dijelaskan satu persatu. Ya kan? Nggak bisa dijelaskan satu persatu. Itu terlalu banyak ceritanya, menyedihkan. Orang bingung-bingung, akhirnya menerima, ya begitulah. Nggak bisa protes. Karena memang ya sudah begitu keadaannya, mau bagaimana lagi. Itu ya, sedih sekali. Mengerikan. Yang kehilangan keluarganya, yang masih sebenarnya menurut mereka, ini akan sembuh kalau dibawa ke rumah sakit. Nah, berapa hari kemudian apa? Lewat. Nah, ini siapa yang salah di sini? Kan begitu ya. Anak-anaknya masih kecil, ibunya sudah meninggal lebih dulu, tinggal bapaknya yang mengasuh anak-anaknya. Bapaknya juga mati karena COVID, meninggal karena COVID. Wah, itu gimana? Cara untuk memahaminya bagaimana? Di mana Tuhan? Kan begitu kan? Wah, pasti orang bilang, nggak adil Tuhan ini. Bukannya yang tua-tua saja yang diambil. Gitu kan, kadang-kadang kan orang protes begitu kan. Gimana nggak adil Tuhan ini? Yang itu yang diambil, yang sudah ini enggak, wah, mana bisa ngatur, iya kan? Ya, jangan ngatur Tuhan. Iya kan, iya. Begitu. Karena apa? Nah, tapi saudara, kalau kita mengerti kehendak Tuhan di sini, dia katakan pengharapan di dalam Kristus saat ini tidak mengecewakan. Amin. Tidak mengecewakan. Mana pernah Tuhan mengecewakan kita? Kalau kita mungkin ya mengecewakan Tuhan. Untungnya Tuhan tetap melihat kita di dalam Kristus yang sudah mengasihi kita dengan sempurna. Amin. Hingga dia tidak membalaskan lagi kesalahan setimpal dengan kesalahan kita, karena Kristus sudah menanggung semua kesalahan kita yang setimpal dengan hukuman maut. Ya. Jadi ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa dulu. Ya, sekarang bukan orang berdosa lagi. Sudah jadi orang kudus. Amin. Sudah jadi orang benar. Bukan karena perbuatan kita, karena dibenarkan. Ya, jelas sekali itu. Nah, ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pasti selamat. Amin. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Pasti selamat. Itu firman Tuhan yang tiada berubah. Ya. 11, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Jadi saudara, luar biasa. Kita telah dibenarkan dan sekarang kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Saudara, bukan dalam kebingungan kita hidup saat ini, bukan dalam ketakutan, ya, bukan dalam kengerian, tidak. Kita harus percaya bahwa Tuhan memperlakukan kita dengan kasih karunia-Nya yang sempurna, dengan kasih yang tulus, yang tanpa syarat,
Amin. Menerima kita apa adanya dan memperlakukan kita sebagai anak yang dikasihinya. Amin. Amin. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengatakan mengucap syukurlah senantiasa. Di dalam Tuhan. Mengucap syukurlah senantiasa, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Ya. Walaupun kondisinya seperti sekarang ini, percayalah, saudara, badai pasti berlalu, tapi orang-orang benar akan tetap bertahan. Amin. Ya. Badai pasti berlalu, tapi orang-orang benar akan tetap bertahan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Kita hidup dengan kebenaran itu, dan kita diberkati dengan kebenaran itu, dan kita mengucap syukur atasnya. Bapak Ibu Saudara, amin. Amin. Karena itu sekali lagi tetap semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Tetap percaya bahwa Tuhan memeliharakan dengan sempurna dengan kasih-Nya. Ya, kita hargai kasih karunia Tuhan ini lebih daripada segalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami, Bapa yang baik, yang sungguh luar biasa mengajar kami, mendidik kami, dan membimbing kami, memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat kebenaran rahasia firman Tuhan yang selalu mempertajam akan hati nurani kami, melihat lagi lebih dalam seperti apa kasih karunia Tuhan, sungguh menghargai semua orang yang percaya kepadamu. Engkau berikan kesempatan untuk menikmati kasih karunia Tuhan yang tidak bersyarat. Sebab Engkau telah lebih dulu mengasihi kami dengan berkorban mati di atas kayu salib, dan Engkau juga terus menuntun memelihara hidup kami sehingga kami pun akan bisa berbuah bagi Allah, bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang melakukannya, Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan semua orang yang merindukan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati dengan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada saudara Sten.